Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Wa ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan kana yaji'u bisabiyyin lahu ma'ahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa innal ghulama tuwfiya fahtabasa waliduhu. Falamma faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala anhu. Faqalu ya Rasulullah mata sabiyuhu alladhi ra'aitahu. Qala fahala adzantumuni bih, yani akhbartumuni qumu ila akhina na'zih. Falamma dakhala alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idzan ar-rajulu hadinun wa bihi ka'abatin. Faqala ya Rasulullah inni kuntu arju likibari sinni wa dha'fi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma yasurruka an ta'tiya yaumal qiyamati fayuqalu lahu udkhulul jannah. Fayaqul ya Rabb abawaya. Fayuqalu lahu udkhulil jannah thalatha marrat. Fala yazalu yashfahu hatta yashfahu Allah ta'ala wa yadkhulukumul jannata jami'an. Fadhahabal hadzanu anir rajuli. Fa fi hadzal khabari dalilun ala anna ta'ziyata sunnatun idza asabar rajulu musibatan yambaghi li ikhwanihi ayya'zuhu. Wa ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan kana yaji'u bisabiyyin lahu ma'ahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ada salah seorang sahabat Nabi pernah datang membawa anak yang masih kecil, membawa anaknya yang masih kecil menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang. Summa innal ghulama tufiya. Kemudian tidak lama kemudian pada waktu yang berbeda anak itu meninggal. Punya anak satu-satunya meninggal. Fahtabasa waliduhu. Ya, maka ia berharap dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ihtibas. Artinya ketika dia ketemu musibah enggak mengharapkan apa-apa, terserah Allah dan dia mengharap ya dari Allah. Itu namanya ihtibas. Falamma faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala anhu. Maka tatkala ketiadaan ya laki-laki itu, artinya kok tidak hadir-hadir orang itu pada pertemuan-pertemuan Nabi itu, maka Nabi bertanya kira-kira gitu ya, kemana si fulan tuh, kemana kok nggak hadir gitu, nggak ngaji, nggak hadir gitu. Faqalu, maka sahabat-sahabat mengatakan ya Rasulullah mata sabiyul ladzi ra'aitahu. Wahai Rasul, sesungguhnya anaknya meninggal yang dulu kau pernah lihat anak itu, sehingga dia nggak semangat, hilang gairah hidupnya, punya anak satu-satunya meninggal, nggak ngaji-ngaji. Ya. Qala, kemudian Nabi bersabda, fahala adzantumuni bi. Itu maknanya yakni akhbartumuni, kenapa kalian tidak beritahukan kepadaku? Waktu anaknya meninggal kenapa nggak diberitahu? Qumu ila akhina na'zi. Ayo berangkat, kata Nabi. Kita takziah ke rumahnya. Semua sahabat berangkat bersama Rasul ke rumah laki-laki itu yang punya anak tunggal meninggal. Falamma dakhala alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idzan ar-rajulu hazinun wa bihi ka'abatin.
tatkala Rasul menjumpai, ya, masuk di sini artinya menjumpai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu laki-laki itu hazinun, dia amat berduka cita, wabihi ka'abatin, dan dengannya dia menjadi, ya, sangat luar biasa penderitaannya. Bagaimana tidak, ya, kalau orang punya anak 16 meninggal satu, masih ada 15, ya. Orang dulu anaknya banyak-banyak, ya, meninggal satu masih banyak. Punya anak 10 meninggal satu masih 9. Kalau punya anak satu duka, ya. Nah, jadi faqala, seraya ia mengatakan, ya Rasulullah, inni kuntu arju likibari sinni wa dha'fi. Sesungguhnya dulu aku berharap berbahagia punya anak di masa tuaku dan ketika aku sudah tidak kuat lagi. Ketika aku lemah, aku punya anak. Jadi anak ini harapan dia. Kan biasa begitu kan? Orang kalau sudah tua itu punya anak, harapan dia di anaknya. Lah kalau anaknya meninggal, dia sudah tua, kemana lagi? Harapannya kemana? Jadi sangat menderita dia dengan kepergian anaknya itu tadi. Nah, ini yang menarik jawabannya Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma yasurruka an ta'tiya yaumal qiyamah, apakah kau tidak senang anakmu nanti menjumpaimu nanti di hari kiamat? Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada anakmu, udkhulil jannah, masuk surga kamu. Tuhan bilang lewat malaikatnya, itu anak-anak kecil yang meninggal masih kecil, belum berdosa, suruh masuk surga semua. Karena nggak ada amalnya, tidak ada yang buruk, karena memang belum dewasa. Suruh masuk semua ke dalam surga. Ya, udkhulil jannah. Fayaqul, maka anakmu mengatakan, ya Rabb abawayya, bagaimana dengan ibu bapakku? Anak ini nggak mau masuk surga. Ya, jadi kalau punya anak kecil sebelum dewasa meninggal, nih, ya, kalau dia meninggal, dia tidak mau disuruh masuk surga. Dia bilang, ya Rabb abawayya, bagaimana dengan ibu bapakku? Fayuqalu lahu, maka dikatakan lagi kepada anak itu, udkhulil jannah salasa marrat, sudah kamu masuk aja, udah masuk surga, nikmat kamu masuk surga. Sampai 3 kali dibilang masuk, masuk. Ya, fala yazalu yashfa', anak itu tidak mau masuk dan dia terus meminta untuk bisa memberikan syafaat, hatta yusyafi'ahullahu ta'ala, sehingga Allah memberikan syafaat kepada orang tua, kepada dirinya, wa yudkhiluhumul jannata jami'an, dan anak itu membawa masuk ibu bapaknya ke dalam surga. Punya anak kecil meninggal di bawah umur, dia nggak mau masuk surga, dia maunya ibu bapaknya dibawa masuk sama dia ke dalam surga. Tapi tidak disyariatkan masih kecil dipencet. Kan banyak tuh, ini di Ramadan ini banyak, hari-harinya masih nempel. Ya, enggak, kalau itu mah diancem, ditungguin sama anaknya, mana bapak moyang gua. Ya, subhanallah, enggak mau masuk surga deh. Abawiyya, masuk abawiyya, pokoknya itu aja, abawiyya. Dia maunya ibu bapaknya baru mau dia. Nah, lalu fadhahabal hadzanu anir rajuli, hilang duka cita laki-laki itu, semangat lagi dia, timbul semangat lagi dari lantaran dia nanti ditunggu di pintu surga oleh anaknya. Semangat lagi, spiritnya timbul.
Fa fi hadzal khabari dalilun ala anna ta'ziyata sunnatun. Berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa takziah itu memberi kesenangan kepada orang yang terkena musibah. Sunnatun, hukumnya sunnah. Apa aja kita bilang bagi orang yang lagi bersedih karena musibah itu supaya dia bahagia. Sebutin sunnah. Idza asabar rajulu musibatan, apabila tertimpa seseorang itu musibah, yang bagi li ikhwanihi ayyazuhu, bahwa sunnah siogiannya bagi teman-temannya itu tadi ya, dia bertakziah, memberikan hiburan. Nah, saya pernah memberitahukan di sini ya, masih bab yang sama ini. Salah satu hiburannya itu sunnah 3 hari. Sunnah 3 hari 3 malam, rumah itu kompornya mati kalau bisa. Jadi bagaimana di masjid, jamaah masjid atau kerjasama sama RT, selama 3 hari 3 malam kompornya mati ya, jadi bergantian Pak, 3 kali dalam sehari itu yang memberi nasi, yang beli makanan, semuanya disediakan ya. Wa naqi'atun likudumihi wa wadimah limusibatin wa takunu min jirani. Wa naqi'atun likudumihi, waliman naqi'ah, sunnah bagi orang yang dari bepergian jauh, pulang haji, pulang umrah, bikin syukuran. Walimah naqi'ah namanya ya, wadimah wa wadimatun, dan wadimah li musibatin, karena ada musibah, ada kematian. Wa takunu min jirani, dan makanannya itu dari tetangganya. Hebat itu. Jadi takziah itu cuma 3 hari. Itu mengapa Bapak jangan heran kalau di kalangan habaib tahlilan cuma 3 malam. Jadi nggak ada malam ke-7, malam 15, 40, 100, nggak ada. Nggak dikenal di kalangan habaib. Takziah cuma 3 hari. Ya, kalau kita, ditunggu kuburannya sampai orang Betawi itu, kecintaannya dia berani korbankan untuk ibu bapak. Nah itu jangan heran kalau kita diserang bid'ah, ya, bid'ah.